Motor ini sejak lama jadi skutik adventure yang unik, bermain sendiri, nggak ada lawan sepantaran, dan hadir juga dengan tampang setelah spesifikasi yang garang. Sekarang datang versi penyegarannya yang diklaim makin canggih. Tapi apa iya dan apakah layak untuk membeli yang tipe termahal ini? Astra Honda Motor belum lama ini menyegarkan skutik adventure 160cc-nya. ADV 160 ketambahan tipe termahal yang sebenarnya tipe ABS, tapi di-upgrade dengan warna khusus dan dikasih fitur Honda Roadsync. Nah, kalau kalian mau beli tipe termahal ini, siapin dana 42 juta. Nanti dikasih kembalian 50.000. Tapi rasanya beli tipe ini ya nggak begitu ngaruh ke penggunaan harian sih. Kenapa begitu? Yuk kami ceritain. Bentar, biar ulasannya makin komprehensif, kita jelaskan dulu apa aja yang berubah dari ADV terbaru ini dibandingkan ADV yang lama. Nggak akan lama kok, karena memang nggak banyak yang berubah. Secara tampang sih, ADV 160 terbaru ini membawa bodi depan baru yang lebih agresif. Tuh lihat, bagian leg shield sampingnya dibuat baru. Dan ada juga sentuhan warna hitam di tengah-tengah matanya yang menyala terang dengan lampu LED. Selain itu, ya Honda sih cuma lakukan penyegaran dengan mainin warna di beberapa partnya aja. Sisanya sih sama aja, ADV 160 ini tetap berkarakter, apalagi kalau kita lihat dari depan, ini yang paling mencolok adalah windshieldnya yang baplang kayak gini. Dan enaknya bisa dinaik turunin, atau adjustable. Terus juga yang paling mencolok adalah ini, bagian kakinya. Yang dimana sebenarnya nggak berubah sih dibanding yang lama, tapi ini tuh paling unik di kelasnya. Karena, mana coba motor Matic kelas 150-160cc yang pakai sok depan setebel ini, dan jarak mainnya tinggi banget. Belum lagi sok belakangnya, udah pakai model yang subtank juga, dan karakternya asik lah. Dan ini juga bagian kakinya paling mantep nih, karena pakai ban yang dikasih model soft compound tapi dengan ulir yang multipurpose kayak gini. Honda ADV 160 ini juga masih akomodatif banget. Nih, bagasinya lega bener. Terus kalau mau bawa perintilan sampai ngecas HP juga kita disediakan USB Type-C nih di kompartemen tertutup di dek depan sini. ADV 160 baru ini juga hadir dengan tombol pass beam yang baru. Sama ini, entah kenapa klakson Honda ADV 160 ini terasa ngumpet deh. Nah, mumpung udah nyinggung-nyinggung soal kokpitnya, ini yang paling mencolok dari Honda ADV 160 tipe termahal ini. Tipe Roadsync ini dikasih speedometer yang layarnya cakep banget, gede dan TFT. Jadi bisa menampilkan data dengan lebih terang. Apalagi kita bisa mengatur banyak hal dengan joystick di stang sebelah kiri sini. Dan asik nih dimainkannya, satisfying. Nah, ini yang bikin mahal ADV 160 Roadsync. Di layar ini kita bisa ngeliat navigasi turn by turn. Jadi kalau harus belok nanti dikasih tahu tuh. Selain itu, kita juga bisa kontrol musik yang diputar di HP kita. Dan bisa cek notifikasi yang masuk. Intinya dengan adanya Roadsync ini sih, Honda ADV 160 ini jadi tipis-tipis bisa imbangi Yamaha Connected dan Garmin Street Cross yang ada di Yamaha NMAX tipe termahal. Tapi sepenglihatan kami sih lebih nyaman pakai Garmin Street Cross-nya di Yamaha NMAX deh. Karena dia menampilkan peta yang utuh teman-teman. Sementara kalau ADV 160 Roadsync ini dia hanya menampilkan sistem navigasi turn by turn. Kalau di Indonesia ya, sepenglihatan kami sih banyak jalan-jalan yang harus kita perhatiin nih di mana belokannya. Ya kalau ditampilkan dengan peta yang utuh kita bisa lebih jelas. Oh ternyata di sini belokannya. Tapi mungkin kalau kalian tinggal di kota besar yang udah tahu mana belokannya, mungkin akan lebih nyaman juga pakai sistem yang turn by turn. Kalian pilih lah, kira-kira cocok yang mana nih? Oh iya, perlu diingat juga kalau Roadsync ini bisa dipakai sama smartphone kekinian baik itu iOS atau Android. Cuma seperti kami nih, di iPhone sih nggak semulus itu penggunaannya dengan di device Android. Ya mungkin HP kami aja kali kurang canggih. Atau perlu update dari Hondanya kali ya. Sama ini tuh, sayang banget deh. Layar TFT yang cakep gini nggak bisa menampilkan dan kasih kita informasi yang komprehensif soal motornya.
Kayaknya sih kalau ada trip komputer yang bisa catat sekalian, catat average speed, average fuel, atau temperatur dan kawan-kawannya akan lebih mantep nih. Secara kan ini motor adventure gitu loh. Nah, sekarang gimana dengan rasa berkendaranya? Tentu karena ini adalah motor yang berubah hanya dari segi penyegaran fitur sama desain tipis-tipis saja, jadi pastinya rasa berkendaranya akan mirip dengan ADV 160 yang lama. Tapi sebagai gambaran nih, saya punya tinggi 170 cm dan duduk di motor ini rasanya asik teman-teman, gak intimidatif walaupun besar dimensinya, tinggi, tapi bagi saya sih nyaman. Posisi decknya juga nyaman, bisa nyantai juga ke depan. Jadi secara umum kalau untuk berkendara hari-hari atau touring, ini motor yang harusnya sih bikin menyenangkan. Ya, ADV 160 yang ini sama aja kayak ADV 160 sebelumnya. Ini motor enak banget dipakai harian dan siap nih untuk melibas berbagai permukaan jalan. Setidaknya itu menurut saya ya, yang punya postur badan bongsor. Karakter main shocknya yang tinggi dan punya setelan yang medium ke lembut ternyata pas banget. Dipakai sendiri sih buat saya enak, dipakai boncengan juga nggak gampang ambles. Belum lagi, karakter stang yang baplang gini juga bikin posisi berkendaranya jadi siap banget dan terkesan gagah. Cuma satu catatan kami, ini tuh material joknya terasa kurang bisa meredam panas, dan di beberapa bagian agak tipis deh busanya. Tapi overall oke sih rasa berkendaranya. Nah, untuk mesin juga nggak ada ubahan sama sekali dibandingkan ADV 160 yang lama. Dia masih pakai mesin 160 cc atau diskon dikit lah ya, 150 sekianan, nggak nyampe 160 tepatnya, ESP Plus, 4 klep, yang ini karakternya agresif sekali tarikan bawah. Di tarikan tengahnya cukup kalem sedikit, tapi di tarikan atasnya jambak lagi. Dan ini adalah mesin yang rasanya cocok banget buat dipakai sehari-hari, stop and go, dan tipis-tipis sih dipakai touring jauh ke jalur perbukitan sih ini motor yang akan menyenangkan nih. Mesin 160cc kurang dikit ini sebenarnya bukan yang paling galak di kelasnya. Apalagi sekarang NMAX kan udah ada yang dikasih teknologi CVT elektrik, jadi bisa atur mode berkendaranya. Memang untuk itu Honda sih masih tertinggal ya. Cuma menurut kami mesin segini cukup kok, apalagi ini mesin yang tergolong irit. Honda mengklaim bisa sampai 45 km per liter. Tapi pas kami tes dapatnya ya mentok-mentok di 41 sampai 42 km per liter. Nah itu pas kami tes full to full di retu kombinasi. Tetap oke lah ya. Dengan tangki yang gede gini apalagi. Siap banget ini motor dibawa touring jauh. Ya motor ini sih memang mantap. Cuma kalau kita nggak butuh-butuh amat fitur road sync, kita rasanya bisa menghemat 1,6 juta untuk beli yang tipe ABS-nya aja. Atau kalau bahkan kalian nggak butuh lagi fitur ABS, bisa menghemat sampai 5 juta hampir gitu ya dengan membeli yang tipe CBS-nya aja. Tapi lagi-lagi kalau kalian kepo, kalau kalian mungkin tech savvy, suka sama teknologi dan pengen beli yang road sync, go ahead, siapin dana sekitar 42 juta kembalian dikit untuk bawa pulang ini. Jadi kalau kalian kira-kira pilih yang mana? Mending yang ini, tipe lainnya, atau bahkan mending motor yang lainnya?